Selamat datang di channel Saf Kreatif. Perkenalkan, saya Pak Eko yang selanjutnya akan memberikan edukasi tentang pembelajaran kalian di sekolah. Kali ini saya akan memberikan pembelajaran tentang dasar-dasar trigonometri. Apakah trigonometri itu? Trigonometri adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut. Ayo kita lihat simulasi berikut ini ya. Untuk mengenal dari sudut-sudut segitiga, coba saya akan membuat sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Nah, ini adalah segitiga siku-siku dengan sudut di sini katakanlah alfa. Garis di depan sudut alfa itu kita berikan huruf Y. Sedangkan garis di samping sudut alfa itu kita beri huruf X. Sedangkan sisi miring kita berikan huruf R. Nah, ya. Dari ketiga garis ini kita bisa menghitung berapakah nilai sin, cos maupun tangen. Oke, kita mengulang dulu ya. Apakah yang dinamakan kosinus, kemudian sinus dan tangen ya. Sinus bisa disingkat sin. Sedangkan kosinus bisa disingkat dengan cos, sedangkan tangen bisa disingkat dengan tangen. Nah, kita bahas dulu sin. Sin adalah garis di depan sudut alfa per garis miring. Dalam hal ini kita perhatikan garis di depan sudut alfa adalah Y per sisi miring yaitu R. Jadi sin bisa dikatakan Y per R. Sedangkan cos adalah garis di samping sudut alfa yaitu X per sisi miring yaitu R. Berarti cos adalah X per R. Sedangkan satu lagi, tangen adalah garis di depan sudut alfa yaitu Y per garis di samping sudut alfa yaitu X. Bisa dikatakan tangen adalah garis Y per X. Dari ketiga rumus ini, marilah kita coba satu persatu kita terapkan dalam angka. Misalkan saya punya segitiga seperti ini dengan Y nilainya 3, kemudian X nilainya 4, kemudian R nilainya 5. Sudut siku-siku. Boleh dikatakan ini misalkan tidak harus namanya sudut alfa, bisa kalian sebut beta, gamma, ataupun nama-nama yang lain. Yang penting bisa menunjukkan bahwa sudut mana yang akan dicari nilai sin, cos maupun tangen. Coba saya akan memberikan nilai sudut beta. Ya. Dari segitiga ukurannya seperti ini bisa dikatakan atau bisa dicari nilai sinus, kosinus dan tangen. Coba sin. Berarti kalau kita menggambar seperti ini bisa kita katakan 5 itu apa? 5 adalah
sisi miring itu adalah garis R3, itu merupakan garis di depan sudut beta yaitu Y, dan 4 ini merupakan garis di samping sudut beta yaitu R. Menurut rumus yang sudah kita bahas tadi, sin merupakan Y per R. Nilai Y berapa? Nilai Y adalah 3. Nilai R berapa? Nilai R adalah 5. Berarti sin beta adalah 3/5. Lanjut ke nilai cos beta. Cos beta berapa? Cos beta menurut rumus ini adalah X per R. X-nya berapa nilainya? 4 per R yaitu 5. Jadi 4/5. Cos beta 4/5. Sedangkan tangen sudut beta adalah Y per X. Y berapa? 3 per X adalah 4. Jadi nilai tangen beta adalah 3/4. Kalian tadi sudah mengenal dari nilai sin, cos, dan tangen. Sekarang kita membahas untuk yang kedua, yaitu tadi kalian sudah mengenal sinus, kosinus, dan tangen. Sekarang untuk yang kedua, kosekan atau disingkat kosek. Kemudian sekan atau disingkat dengan sek. Kemudian kotangen kita singkat dengan kot. Nah, apakah kosekan, sekan, dan kotangen itu? Kosekan adalah kebalikan dari sin, ya. Jadi kosek itu adalah 1 per sin. 1 per sin. Kalau sin tadi Y per R, maka kosekan itu adalah R per Y. Karena apa? Kebalikan dari sin. Sedangkan sekan itu adalah 1 per cos. Sekan adalah 1 per cos. Cos itu apa? X per R, berarti sekan adalah R per X. R per X. Sedangkan kotangen adalah kebalikan dari tangen atau 1 per tang. Berarti kalau tangen di sini Y per X, berarti 1 per tang adalah X per Y. Ya. Untuk mencari sama dengan tadi, bila kita masuk ke dalam contoh seperti berikut, katakanlah ini sudut gamma, ini adalah garis di depan sudut gamma, yaitu misalkan 6. Kemudian garis di samping sudut gamma adalah 8. Kemudian garis miring adalah 10. Ya. Ini saya hapus dulu. Kita masuk ke kita cari rumus kosekan, sekan, dan kotangen. Kosekan dulu, ya. Kosek tadi adalah kebalikan dari sin, yaitu R per Z atau 1 per sin. R berapa? R adalah sisi miring 10 per Y. Y berapa? 6. 10 per 6. Nilainya dikecilkan boleh? Boleh. Disederhanakan, ya. Berarti dibagi 2, 5, dibagi 2, 3. Sedangkan sekan
Sekan adalah kebalikan dari cos atau 1 per cos. Di sini adalah R per X. R-nya berapa? 10. X-nya berapa? 8. Bisa disederhanakan. Berapa? 10 per 8 dibagi 2, 5 per 4. Dijadikan pecahan campuran boleh. 5 per 4 berarti dibagi 5 dibagi 4 dapat 1, sisa 1 per 4. Ini adalah sekan. Sedangkan kotangen adalah X per Y. X-nya berapa? X-nya 8. Y-nya berapa? 6. Bisa disederhanakan, boleh dibagi 2, 4 per 3. Atau pecahan campuran boleh 4 dibagi 3 dapat 1, sisa 1 per 3. Nah, demikian pembelajaran dasar-dasar dari trigonometri, pengenalan sinus, kosinus, tangen, kemudian kita lanjut kosekan, sekan, dan kotangen. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Belajar yang rajin supaya mendapatkan nilai yang optimal. Sampai berjumpa di video yang akan datang. Bye.